الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون من دون والذين لا يدعون والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما صدق الله العظيم. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Semoga yang membacakan, semoga kita yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Dana yang sudah membacakan, lantunkan kitab suci Al-Qur'an. Kembali lagi ke Cahaya Hati Indonesia, seperti yang sudah saya sampaikan, kita akan dengarkan tausiah yang kedua dari guru kita Al Ustadz Hasan Kosasi dengan temanya maksiat kok coba-coba. Jamaah di masjid masih semangat nggak nih? Semangat ya. Mudah-mudahan berkah hari ini, berkah ilmunya, biar kita dapat tambah ilmu, tambah lebih baik lagi. Amin. Kalau begitu, langsung kita dengarkan tausiah yang kedua. Shallu ala Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam biar kompak, biar kita selamat dunia akhirat. Kita ulangin lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelihatan udah makannya. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sama-sama kita hormati para guru, para kiai, para masyayikh. Kita doakan mudah-mudahan semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya agar terus bisa membimbing kita menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mas Riki Perdana, alhamdulillah terima kasih atas waktunya. Host luar biasa, Masya Allah. Saingan 11-12. Kita dalam hidup ini sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa di dalam tubuh kita ada dua sisi yang saling berlawanan. Ada sisi negatif, ada sisi positif, ada sisi yang baik, juga ada sisi yang buruk. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kata Allah, aku ilhamkan kepada kalian wahai manusia dua sisi. Yang pertama sisi positif, sisi kebaikan, sisi ketaatan. Dan yang sebelahnya adalah sisi negatif, sisi yang buruk, sisi maksiat. Tinggal bagaimana kita menjadikan diri ini, memanage diri ini untuk menjadikan taat dan sisi yang baik itu jauh lebih besar dari sisi yang buruk. Karena kita ini adalah orang-orang yang pasti bakal mati. Betul apa betul? Betul. Nggak tahu, mungkin ya jamaah duluan, ustadz belakangan yang mati. Salah mas. Ini tidak akan pernah tahu kapan kematian. Maka kalau kita sudah tahu kematian bakal datang kepada kita, apa yang harus kita persiapkan? Kemaksiatan atau ketaatan? Jauh ketaatan. Karena nanti kita akan selamat di hadapan Allah, ditimbang amal kita. Disitulah nanti penentuan kita masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Maka kalau sudah yakin bahwa diri kita ini ada dua sisi yang saling berlawanan, sisi taat dan sisi maksiat, maka kita harus menekan sisi maksiat di dalam diri kita. Kalau yang namanya taat itu susah, tapi maksiat gampang. Jangan kata gratis, bayar dilakonin.
lihat ini, lihat itu, buka ini, buka itu. Pada akhirnya dirinya menjadikan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam diri kita sudah ada sisi maksiat, sudah ada fujur, sisi yang buruk. Kita harus menekan diri kita ini agar sisi maksiat ini tidak lagi nampak, sehingga kita hanya terlihat sisi yang taatnya. Apalagi ini adik-adik yang hadir ya, kalau buat maksiat jangan pernah menyepelekan, jangan pernah coba-coba. Saya mah sebentar aja, pacaran cuman pegang-pegang tangan. Akhirnya dari pegang-pegang tangan, pegang-pegang yang lain, bubar urusan. Saya mau coba minuman keras sedikit aja, kali biar tahu rasanya, kayaknya enak juga. Jangan, yang begitu mah jangan dicoba-coba. Atau kita bermaksiat dengan meninggalkan sholat, kita maksiat tidak lagi mau ibadah, kita maksiat durhaka sama orang tua dan yang lain sebagainya. Disitulah nanti diri kita akan menjadi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, iblis itu selalu menggoda manusia setiap detik, setiap saat, setiap waktu. Sebab iblis tidak akan pernah ridho kalau umat manusia yang menjadi umat Nabi Muhammad, menjadi hamba Allah, mereka dibiarkan ibadah dengan tenang. Iblis nggak akan pernah. Kalau kita sudah banyak sisi maksiat, ingat dan waspada, maka kehidupan kita nanti, hati kita penuh dengan kekotoran, penuh dengan kegelapan. Mau beribadah sedikit saja itu akan diberikan kesulitan. Maka kata Imam Asy-Syaukani dijelaskan, wala yujarribil khati'ah fa inna fi mutabi'ati ba'dahu. Jangan pernah kau sekali-kali, jangan pernah kau coba-coba untuk memulai merasakan dan mengikuti maksiat. Jangan kau mau untuk mencicipi kemaksiatan, berbuat dosa. Sebab setelah satu dosa akan ikut dosa yang lainnya. Pertama, mohon maaf Mas Riki, anak-anak muda nih, ya, jajal-jajalin minuman keras, ujung-ujungnya narkoba. Jajal-jajalin berhubungan lain jenis, pacar-pacaran, pada akhirnya melendung. Itu yang berbahaya. Jangan coba-coba meninggalkan sholat. Nanti selanjutnya kalian tidak akan pernah mau sholat. Apalagi meninggalkan puasa. Nanti selanjutnya kalian tidak akan puasa Ramadan. Sebab apa? Fa inna fi mutabi'ati ba'dahu. Karena sesungguhnya setelah ada kesalahan pertama, pasti akan terjadi kesalahan-kesalahan selanjutnya. Maka sekali lagi saya menghimbau kepada para pemirsa Cahaya Hati Indonesia, iNews TV. Kita adalah orang-orang yang banyak salah. Kita orang-orang yang sudah banyak dosa. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mulai hari ini kita niatkan kita akan taat kepada Allah. Kita niatkan berusaha untuk taat kepada Allah. Kita harus punya jiwa untuk mentaati apa yang telah Allah gariskan dalam kehidupan kita. Inna fi ta'atillah barakah. Sesungguhnya di dalam ketaatan kepada Allah, maka disitulah ada keberkahan. Keberkahan rizki, keberkahan kesehatan, keberkahan hidup. Dan tidak akan pernah ada orang-orang yang taat kepada Allah, dia akan diberikan kesusahan. Tapi sebaliknya, ketika kalian coba-coba maksiat, lalu keterusan, tidak di stop, lalu kebablasan, sampai diri kalian berlumur dengan dosa, tidak bertaubat, maka disitulah nanti akan ada sesuatu yang tidak pernah diinginkan oleh kita. Kehancuran akan datang. Dan kita adalah orang-orang yang merugi dunia dan akhirat. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Orang-orang yang selalu maksiat, berpaling hatinya dari mengingat Allah, tidak mau taat kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, yakin fa inna lahu ma'isyatan dongka. Orang itu akan diberikan hidup yang sangat sulit. Pertanyaannya, sampai kapankah maksiat akan menghancurkan hidup kita? Allah Maha Penerima Taubat. Kembalilah kepada Allah. Jangan kau gadaikan kehidupan di akhirat dengan kehidupan di dunia. Akhirat akan selamanya. Ketika kau beribadah, kau akan diberikan kenikmatan. Ketika kau taat, kau akan diberikan keistimewaan. Kebahagiaan hakiki yang semuanya tidak akan pernah bisa hilang nanti di alam surga. Jangan kau gadaikan itu. Maka kata Allah berfirman dalam Al-Quran, ulaika alladzina istarawul hayatad dunya bil akhirah. Orang-orang yang maksiat menukarkan urusan akhirat dengan urusan dunia.
dia tinggalkan urusan akhirat, mengejar dunia, dia tinggalkan taat, dia berdosa kepada Allah karena kenikmatan-kenikmatan dunia. Maka kata Allah apa? Fala yukhaffafu anhumul adzabu wala hum yungsorun. Maka nanti azabnya tidak akan diringankan oleh Allah. Azabnya akan disiksa lebih berat dari orang-orang kafir. Dan tidak akan ada penolong ketika kita tidak bertaubat lalu mati masuk ke dalam akhirat. Maka hari ini niatkan dalam diri kita. Hati ini ingin dalam hati kita untuk berhenti bertaubat, berhenti maksiat. Lalu bertaubat, tubu ilallahi taubatan nasuha. Jangan pernah kita membiarkan maksiat yang besar itu selalu menghadiri diri kita. Jangan biarkan maksiat di dalam hidup kita semakin besar, karena di situ nanti akan ada hidup-hidup yang sulit. Akan ada kehidupan yang bahaya di akhirat. Dan yakin hati kita penuh dengan kegelapan. Orang yang maksiat tidak akan pernah jernih pikirannya. Orang yang maksiat tidak akan pernah menjadi yang taat. Orang yang maksiat pikirannya akan kacau. Jangankan kepada Allah, nanti kepada orang tuanya pun mereka akan jauh lebih berani. Berani untuk jadi durhaka. Berani untuk menjadi orang yang melawan orang tua. Apalagi kepada kawan, apalagi kepada saudara, apalagi kepada lingkungan. Maka disitulah kerugian orang-orang yang coba-coba maksiat. Mulai hari ini kita katakan say no to coba-coba maksiat. Say no To coba-coba maksiat. Auzubillah min zalik. Tapi ingat, jangan pernah memainkan taubat. Ketika kita sudah berikrar di hadapan Allah, ya Rabb, ampuni aku, maafkan kesalahanku. Maka di situ harus disertai dengan perbuatan. Aku harus menjadi orang yang lebih baik. Aku harus menjadi orang yang taat. Aku harus menjadi orang yang lebih tunduk kepada aturan Allah. Biarkan aku tidak senang di dalam dunia karena menjalankan perintah Allah. Tapi nanti aku akan bahagia di dalam akhirat. Dengan apa? Dengan ketaatan, dan kita jauhkan maksiat-maksiat kita. Jangan pernah lagi berani untuk mencoba melakukan maksiat. Karena itulah kehidupan kita akan menjadi hancur. Sehingga kita diberikan oleh Allah azab yang sangat pedih. Na'udzubillahi min Zalim. Masya Allah, terima kasih ini guru ilmunya. Ini guru, kalau Ricky mau tanya boleh guru ya? Boleh. Kan tadi kalau kita melakukan, namanya manusia melakukan kesalahan, salah satunya dosa adalah maksiat. Nah, apa sih selain kita melakukan taubatan nasuha? Apakah ada amalan lain guru yang harus kita lakukan selain untuk menghilangkan dosa dari maksiat? Amalannya itu selain taubat mengucap istighfar, kita harus azam, kita harus berhasrat untuk tidak lagi melakukan dosa. Masya Allah. Cukup kulakukan sekali, hari ini kau kutinggalkan. Ku tidak akan kembali, loh gua end. Itu Masya selesai. Allah. Begitu. Jazakallah khair, terima kasih guruku Sama-sama. ilmunya. Masya Allah nih buat jamaah di rumah dan jamaah yang ada di masjid. Ilmu pemaparan dari guru kita tentang maksiat kok coba-coba dari guru kita Al-Ustadz Hasan Kosasi yang insya Allah selalu dimuliakan Allah. Mudah-mudahan berkah ilmunya ya. Kita doakan guru kita sehat selalu. Dan buat pemirsa di rumah, setelah yang satu ini kita akan dengarkan kembali tausiah dari guru kita yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Al Ustadz Randy. Temanya apa? Celaka akibat kesombongan. Seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.